Contoh yang sederhana, kita misalkan punya di sini 4 titik di sini, ya. Misalnya ini titiknya minus 1 warna merah di sini, kemudian 1, minus 1 warna merah di sini, juga ada segitiga biru 1,1 di sini, juga segitiga biru minus 1, minus 1. Kemudian ini kita transformasikan, ya, dalam bentuk misalkan ini ada titik x1 x2, kita transformasikan menjadi x1 kuadrat, kemudian akar 2 x1 kali x2, kemudian ada x2 dikuadratkan. Kalau titik-titik ini kita transformasikan ke ruang yang ini, jadi kalau kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam bentuk ini akan menjadi titik 1,1 menjadi 1, akar 2,1, ya. Ini tadi adalah segitiga biru yang ini. Berikutnya untuk titik segitiga biru yang negatif 1, negatif 1 akan menjadi 1 akar 2,1, dan seterusnya sampai dengan titik warna merah yang ini, ya, negatif 1,1 ditransformasikan menjadi 1, negatif akar 2,1. Kemudian kalau kita gambarkan titik-titik ini, ya, dalam bentuk yang dimensi lain, misalkan di sini yang dimensi 3, akan bentuk seperti ini dia. Dimana titik merah ini adalah untuk dua titik yang sebelumnya di sini jadi dua titik negatif 1 dengan 1 negatif 1 menjadi satu titik di sini kelihatannya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, ini titiknya warna merah, ini titiknya yang warna segitiga biru untuk titik yang ini. Jadi sebenarnya untuk memisahkan kedua titik ini yang warna merah dengan warna biru, kalau sebelumnya tidak bisa kita pisahkan dengan garis hyperplane yang lain, tetapi kita transformasikan ke dalam bentuk yang lain, misalkan dengan ini bentuk transformasinya. Kalau kita gambarkan setelah ditransformasikan, jadi pemotongannya bisa di tengahnya. Jadi kalau kita lihat sisi ini dipotongnya di sini pemotongannya. Jadi ini kalau kita lihat dari samping, tapi kalau dilihat dari atas akan dipotong seperti ini. Jadi ada semacam suatu sisi dia di antara segitiga biru dengan yang warna merah. Nah, pada yang gambar berikut ini nampak dipotong yang warna abu-abu ini, ya. Jadi dipotong di tengahnya. Jadi bisa memotong di antara titik warna merah dengan titik yang warna segitiga biru. Sebenarnya tadi yang bentuk transformasi yang ini itu dikenal di dalam SVM disebut dengan kernel. Nah, contohnya misalkan, perhatikan data, ya, seperti gambar yang ini. Bagaimana kita memisahkan, ya, data ini secara benar. Nah, kalau ini mungkin kita bisa langsung karena dipisahkan warna merah pada sisi sebelah kiri, kemudian warna biru pada sisi sebelah kanan pada titik 0. Jadi cukup mudah kita buat garis hyperplane, tinggal garis seperti ini. Nah, tetapi bagaimana kalau ada titik pada suatu garis bentuknya seperti ini? Di sini ada 4 titik warna merah, di sini ada warna biru, di sini juga ada warna merah pada sisi kanan warna biru. Nah, ini kalau kita pisahkan dengan garis hyperplane tidak akan mungkin. Nah, jadi kalau ini titik garis ini kita transformasikan ke bentuk dimensi lain, misalkan dalam bentuk x, transformasikan pada x, x kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan garis ini dalam bentuk yang lebih tinggi,
akan bentuk gambar seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sisi ini adalah sisi dari atas, ya. Kemudian setelah kita transformasikan dengan bentuk dua dimensi, kita lihat ini dari sisi samping. Nah, jadi nampak bahwa cukup mudah sebenarnya memisahkan titik-titik yang ini seperti ini setelah kita buat dalam bentuk transformasi x, x kuadrat. Inilah disebut dengan kernel istilahnya. Jadi ini kalau kita gambar ini lihat dari atas, kemudian kita transformasikan, kemudian kita gambarkan dalam bentuk dua dimensi, sebenarnya titik ini bisa kita pisahkan dengan cukup mudah dengan garis hiperplane yang ini, dimana ini adalah support vektor untuk titik warna merah. Yang ini ada dua, kemudian ini adalah support vektor titik yang warna biru. Bentuk lain lagi, nah, ini misalkan seperti memisahkan dua titik yang ini warna merah di tengah-tengah, dan di sekitarnya ada titik yang warna biru. Kemudian bila andaikan kita transformasikan dengan bentuk yang lain, ya, contoh lain lagi, misalkan kita punya data warna merah yang di tengah dengan di sekitarnya ada warna biru. Kalau ini kita transformasikan misalkan x ke dalam pi besar x, ya. Jadi gambar ini sebenarnya kalau dibuat dalam bentuk tiga dimensi dengan suatu transformasi x ke pi besar x, jadi garis hiperplane untuk data ini bisa kita buat sebenarnya di tengah-tengah di antara garis warna merah sama titik warna merah dan titik warna biru. Jadi kalau ini kita lihat dari atas, setelah kita transformasikan kemudian kita putar sedikit mungkin dalam bentuk tiga dimensi, akan nampak bahwa sebenarnya warna biru yang ini adalah berada di atas dari titik yang warna merah. Nah, secara visual yang lain seperti ini. Jadi kalau datanya ada warna biru di sini, ada warna merah, kemudian ini agak sulit kita pisahkan. Ini bukan suatu hiperplane yang linear, tetapi yang non linear, tidak linear. Jadi kalau bisa kita pisahkan dalam bentuk ada suatu fungsi pada garis ini yang sulit kita dapatkan. Andaikan kita transformasikan dia dalam bentuk suatu pi besar, ya, bentuknya kalau dalam bentuk ruang space yang lain, di sini mungkin ruang space 3, dimensi 3, sebenarnya titik-titik ini adalah dapat kita buat garis hiperplane yang linear di sini setelah kita transformasikan dalam bentuk pi. Transformasi yang kita kenal tadi disebut dengan kernel dalam SPM. Dalam SPM ada beberapa fungsi kernel yang sering digunakan. Di antaranya adalah linear kernel yang ini, kemudian ada polynomial kernel, kemudian ada kernel RBF atau radial basis function. Kemudian ada yang berikutnya sigmoid kernel. Masing-masing kernel ini dipakai berdasarkan bentuk dari data. Menurut Karazoglu ini, ya, pada tahun 2006 dari jurnal Statistical Software, judulnya Super Vector Machine in R, Gaussian, ya, dan Laplace, ya, kernel atau RBF tadi ini itu bisa digunakan pada data-data yang belum kita ketahui sebelumnya. Atau secara umumnya RBF ini dipilih pada saat atribut atau peubah-peubah
dari data tersebut dengan kelasnya itu yang tidak linear. Itu yang biasa digunakan untuk yang kernel RBF ini. Sedangkan yang linear kernel ini biasa digunakan untuk data vektor yang besar. Sedangkan polinomial biasa digunakan untuk data yang image processing.